Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran matematika. Kali ini masih di bab barisan dan deret, kita akan membahas mengenai soal barisan dan deret geometri. Sebelum kita memulai pembahasan mengenai soal-soal barisan dan deret geometri, kita ulas sedikit materinya ya. Nah, perhatikan barisan bilangan berikut. Misalkan di sini Ibu punya barisan bilangan yang terdiri dari 2,4, 8, 16, dan seterusnya sampai UN. Nah, kita lihat dari 2 ke 4, itu perbedaannya ada perkalian ya, ada dikali 2. Dari 4 ke 8 juga dikali 2. Kemudian dari 8 ke 16 juga dikali 2. Nah, ini merupakan barisan bilangan geometri. Kenapa? Karena barisan bilangan geometri itu memiliki perbandingan atau rasio yang tetap ya, dari perkalian yang tadi. Nah, sehingga kita bisa nih mengisi titik-titik di sini. Polanya adalah masing-masing dikalikan 2 ya. Jadi 16 dikali 2 hasilnya adalah 32. 32 dikalikan 2 jadi 64. Kemudian dikalikan 2 lagi jadi 128. Nah, masing-masing dari 2 itu merupakan U1 atau suku pertama. Kemudian 4 itu suku kedua atau U2. Dan seterusnya sampai ke UN, suku terakhir ya. Nah, kita bisa sebut bahwa kali 2 ini sebagai rasio. Apa itu rasio? Rasio itu perbandingan ya. Dan A di sini sebagai suku pertama, yaitu di sini nilainya adalah 2. Nah, untuk memperoleh rasio, kita juga bisa lihat bahwa rasio itu merupakan perbandingan ya, diperoleh dari kita ambil misalkan di sini kita ambil suku 2, suku kedua. Suku kedua itu dibandingkan atau dibagi dengan suku pertama. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian misalkan kita ambil suku yang ketiga. Suku yang ketiga nilainya 8. Dibagi dengan suku yang sebelumnya yaitu U2 ya, 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Rasionya sama 2. Kemudian misalkan di sini kita ambil suku yang keempat atau di sini nilainya adalah 16. Berarti 16-nya itu harus dibagi dengan yang sebelumnya ya. 16 dibagi 8 itu hasilnya juga 2. Nah, dari pola ini kita dapat nih rasionya masing-masing 2. Ya, menggambarkan bahwa polanya itu menurun juga ya. Jadi kita ambil salah satu suku yang kita ambil itu pasti dibandingkan atau dibagi dengan ya suku sebelumnya. Jadi R atau rasio sama dengan UN dibagi dengan UN min 1 ya. Kan di sini ya. Ini UN nanti dibagi dengan UN min 1 atau sebelahnya. Nah, kemudian untuk menentukan suku ke N, kalian pasti masih ingat ya, kita lihat nih suku ke 1, itu nilainya adalah 2. 2 juga dapat kita katakan sebagai A atau suku pertama ya. Kemudian kita lihat suku kedua nilainya 4. 4 itu diperoleh dari 2 atau suku pertama yaitu A dikalikan dengan 2. Jadi A-nya dikalikan dengan R-nya ya. Suku awal dikalikan dengan rasionya. Nah, kalau misalkan yang U ketiga nilai 8 ini diperoleh dari mana? Dari A suku pertama dikalikan 2 dikalikan lagi 2 sehingga hasilnya 8 ya. Di sini jadi 2, 2-nya itu A, kemudian R-nya dikuadratkan gitu ya. Nah, selanjutnya juga misalkan di sini lihat suku keempat ada 16 diperoleh dari 2 atau suku pertamanya yaitu A dikalikan dengan rasionya sebanyak ya 3 kali. Jadi pangkatnya 3. Kalau kita lihat di sini polanya menurun juga ya. Di sini U1 R-nya pangkat 0, nggak ada R-nya ya.
U2 itu R-nya pangkat 1, U3 R-nya pangkat 2, U4 R-nya pangkat 3. Oh, berarti U5 nanti pasti R-nya pangkat 4. Kalau seperti ini kita dapat pola nih rumusnya. Untuk suku ke N atau UN itu A atau suku pertama dikalikan dengan rasionya, kemudian rasionya dipangkatkan, pangkatnya adalah N dikurangi 1. Ya, jadi misalkan sini U10 berarti UN sama dengan AR pangkat 9 karena 10-nya dikurangi 1, polanya menurun. Seperti itu ya. Nah, untuk keterangannya kita tahu nih ya, A itu suku pertama, R itu rasio, dan UN itu suku ke N, sementara N itu banyaknya suku yang ditanyakan di soal tergantung ya, seperti itu. Nah, bentuk umum barisan geometrinya seperti ini, yang tadi ya, U1, U2, U3 sampai seterusnya sampai ke UN, atau ketika kita jabarkan U1 adalah A, U2-nya adalah AR, kemudian AR pangkat 2, AR pangkat 3, AR pangkat 4, sampai AR pangkat N-1. Masih tentang barisan dan deret geometri. Nah, kalau tadi kita lihat pola barisan geometri, kita punya juga loh yang namanya deret geometri. Jadi ketika barisan geometri kita jumlahkan, maka membentuk deret geometri. Kalau tadi bentuknya adalah U1, U2, U3 dan seterusnya, kalau deret geometri ketika sudah dijumlahkan ya, berarti bentuknya adalah U1 ditambah U2 dan seterusnya. Nah, ulas sedikit lagi tadi ya, barisan geometri itu UN sama dengan AR pangkat N-1 dengan rasionya yaitu UN dibagi UN-1, keterangannya seperti ini. Nah, untuk deret geometri dijumlahkan bentuknya jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai ke UN. Nah, di deret geometri itu ada dua jenis ya, ada deret turun dan ada deret naik. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di nilai rasionya. Jadi ketika nilai rasionya itu kurang dari 1, misalkan setengah, sepertiga, dan seterusnya, pokoknya kurang dari 1, itu rumusnya seperti ini. Ya, supaya tidak mendapatkan hasil yang negatif, ya. Jadi di sini 1 dikurangi R pangkat N. Jadi kalau kita perhatikan nih, antara deret turun dan deret naik, kalau deret turun R-nya itu kurang dari 1, kalau deret naik R-nya lebih besar dari 1. Kita lihat rumusnya, bentuknya hampir mirip, hanya perbedaannya adalah di sini untuk yang R-nya kurang dari 1, jadi 1 dulu dikurangi R pangkat N. Kalau di sini R pangkat N dulu dikurangi 1. Terlihat ya, kenapa seperti ini? Ini untuk menghindari nilai deret geometri yang negatif gitu ya. Jadi kalau misalkan R-nya kurang dari 1, misalkan setengah, berarti di sini 1 dikurangi setengah pangkat N-nya berapa gitu. Di bawahnya tidak ada pangkatnya R-nya ya, hanya 1 dikurangi R atau R dikurangi 1. Seperti itu. Bentuk umumnya tentu saja A ditambah AR ditambah AR kuadrat dan seterusnya sampai AR pangkat N-1. Nah, tentu saja SN-nya adalah jumlah suku ke N. Selanjutnya, di deret geometri itu ada deret geometri tak hingga. Jadi untuk N yang bernilai tak hingga, ya, itu membentuk deret geometri tak hingga, ya. Jadi nilainya itu konvergen. Artinya apa? Artinya rasionya itu berada di antara nilai min 1 dan 1. Jadi 0, sekian ya. Nah, bentuk umumnya sama ya. U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Hanya saja di sini kalau kita lihat rumusnya adalah SN sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Kalau yang tadi yang deret yang naik atau turun, bukan yang tak hingga,
itu ada lagi kan 1 dikurangi R pangkat N atau R pangkat N dikurangi 1, tergantung deret naik atau turun. Tapi kalau di sini karena N-nya itu jumlahnya tak terhingga, maka di sini hanya ada A-nya saja, gitu ya. Nah, keterangannya masih sama, Sn itu jumlah deret tak hingga, kemudian U1-nya suku pertama atau A ya, ini rasio, dan N itu banyaknya suku. Tentu saja banyaknya suku di sini adalah tak hingga, ya. Jadi di sini tidak ada lagi N karena N-nya jelas-jelas tak hingga. Baik, kita mulai ya latihan soal mengenai barisan dan deret geometri. Baik, kita mulai dengan pembahasan soal yang pertama. Misalkan di sini Ibu punya beberapa barisan bilangan dan kalian diminta untuk menentukan mana yang termasuk barisan geometri. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian mencari masing-masing rasionya, ya. Apakah dia memiliki rasio yang sama, karena kita tahu barisan geometri itu memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Kita mulai dengan barisan bilangan yang pertama, yaitu 3,5,7. Nah, kalau kita lihat nih, dia polanya dari 3 ke 5 itu penambahannya 2, dari 5 ke 7 itu penambahannya 2. Tentu saja di sini bukan merupakan barisan geometri, tapi merupakan barisan aritmatika ya. Kenapa? Karena di sini yang terlihat adalah beda ya, atau penambahan beda atau selisih ya. Dari 7 ke 5 itu 2, dari 5 ke 3 itu 2 selisihnya. Nah, ini merupakan barisan aritmatika, bukan barisan geometri. Kemudian bilangan yang kedua 4,8,16, kita tahu nih ini juga membentuk polanya adalah dari 4 ke 8 itu kali 2, dari 8 ke 16 itu juga dikalikan dengan 2. Nah, ini tentu saja merupakan barisan geometri ya, karena dia memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Dari mana kita tahu? Ambil salah satu 16 misalkan dibagi dengan diperbandingkan dengan suku sebelumnya itu 8. 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2. Kemudian 8 dibagi dengan 4 hasilnya juga 2. Ini merupakan barisan geometri. Kita lihat bilangan yang ketiga, negatif 5, negatif 8, negatif 11. Ya, kita lihat dari negatif 5 ke negatif 8 itu bedanya adalah negatif 3. Ya, kemudian dari negatif 8 ke negatif 11 itu juga negatif 3. Tentu saja ini bukan merupakan barisan geometri, tapi ini merupakan barisan aritmetika ya, karena dia punya beda yang tetap atau selisih yang tetap ya. Sementara untuk yang nomor 4 itu negatif 3, negatif 9, negatif 27, kita lihat nih polanya. Dari negatif 3 ke negatif 9 itu kita tahu pasti dikalikan dengan 3. Negatif 3 dikali 3 hasilnya adalah negatif 9. Kemudian dari negatif 9 ke negatif 27 juga dikalikan dengan 3. Nah, kalau bentuknya perkalian seperti ini, atau nama lainnya adalah perbandingan ya, negatif 27 dibagi dengan negatif 9 hasilnya adalah 3. Negatif 9 dibagi dengan negatif 3 hasilnya adalah 3. Ini merupakan rasio ya, dia memiliki pola rasio yang tetap atau perbandingan yang tetap. Berarti ini merupakan barisan geometri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk barisan geometri itu adalah nomor 2 yang ini dan nomor 4. Seperti itu ya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Misalkan di sini kita menentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah berikut. Nah, di sini ada barisan bilangan 3,5
5,9,27. Tentu saja ketika kita diminta untuk mengisi titik-titik berikutnya, 3 bilangan berikutnya, berarti kita langsung lihat ya, karena ini barisan geometri, kita tahu nih dari sini ke sini, dari 3 ke 9 itu rasionya berapa? Rasionya tentu saja 3 ya, karena 3 kali 3 itu 9. Kemudian dari 9 ke 27 juga itu dikalikan 3. Nah, dari sini kita lihat rasionya sama nih. Berapa? 3. Berarti dari sini kita sama ya, langsung kalikan 3 semuanya. 27 kali 3 adalah 81. 81 kali 3 hasilnya adalah 243. Kemudian dikalikan lagi 3 hasilnya adalah 729. Jadi ketika ditanya 3 suku berikutnya berapa? Yaitu 81, 243, dan 729. Soal selanjutnya menentukan rasio, masih sama dengan yang tadi ya. Nah, rasio dari barisan geometri berikut itu berapa ya? Nah, kita lihat langsung. Barisan bilangannya adalah negatif 4, negatif 8, negatif 16, dan negatif 32, dan seterusnya. Kita lihat dari negatif 4 ke negatif 8 ya, atau misalkan karena di sini agak jelimet, kali berapa kita bisa pakai rumus yang rasio ya. Rasio itu kita ambil, misalkan kita ambil suku keberapa pun nanti dibagi dengan suku yang sebelumnya, atau UN sama dengan UN dikurangi 1. Nah, misalkan kita ambil yang ini U2 ya, U2 nya adalah min 8, otomatis dibagi dengan suku yang sebelumnya yaitu U1 ya, min 8 dibagi min 4 suku pertamanya ya, suku ke-1-nya. Jadi min 8 dibagi min 4 hasilnya adalah 2. Atau misalkan kita ambil suku ketiga. Suku ketiga adalah negatif 16. Kita bagi dengan yang mana? Yang sebelumnya adalah negatif 8. Jadi negatif 16 dibagi negatif 8. Ini negatif jadi positif ya. 16 dibagi 8 hasilnya juga 2. Kemudian misalkan mau membuktikan satu lagi di sini. Kita ambil suku keempat, yaitu nilainya 32, min 32. Dibagi dengan yang mana? Dibagi dengan yang sebelumnya. Ya, UN dibagi dengan UN min 1, atau UN dibagi dengan UN sebelumnya. Min 32 dibagi dengan min 16. Hasilnya adalah sama 2. Oh, jadi rasio dari barisan tersebut adalah 2. Seperti itu ya. Soal berikutnya, misalkan di sini kita menentukan rasio jika UN-nya diketahui. Nah, soalnya seperti ini. Suku ke N barisan geometri dirumuskan dengan UN sama dengan 3 pangkat N plus 2. Pembanding atau rasio barisan tersebut adalah, nah di sini ya diketahui di soal rumus UN-nya adalah 3 pangkat N plus 2. Kemudian ditanyakan rasionya berapa. Kita tahu bahwa rasio itu rumusnya adalah UN dibagi dengan UN sebelumnya, atau UN min 1. Misalkan kita mau ambil yang termudah, misalkan U2. Berarti U2-nya itu dibagi dengan U1 itu untuk mendapatkan rasio. Jadi tugas kita adalah mencari U2 dan U1 terlebih dahulu. Dari mana dapatnya? Nanti kita tinggal masukkan nih, ganti N-nya itu dengan 2 dan ganti N-nya dengan 1 ke rumus yang mana? Ke rumus yang ini. Di soal UN sama dengan 3 pangkat N plus 2, ganti N-nya dengan 1 untuk mendapatkan U1 ya. Jadi 3, N-nya ganti 1, jadi 3 pangkat 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 adalah 3. 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Kemudian U2 ya, U2 artinya ganti N-nya dengan 2. Jadi 3 pangkat N-nya ganti dengan 2, 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 adalah 4. Jadi 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Nah, sudah dapat U2, sudah dapat U1, berarti kita bisa cari rasionya. Rasionya yaitu U2 dibagi dengan U1. U2-nya adalah 81, U1-nya adalah 27. Hasilnya adalah 3. Ini ya, rasionya adalah 3. Jadi, rasio dari barisan bilangan
tersebut adalah 3. Soal selanjutnya menentukan rumus UN. Nah, kita lihat di sini ada barisan bilangan yaitu 3,12,48,192 dan seterusnya. Ditanyakan rumus suku ke N ya. Diminta untuk mencari rumusnya seperti apa. Tentu saja ini mudah ya. Jadi barisan bilangannya seperti ini. Kemudian dari sini kita tahu nih rasionya berapa ya. Rasionya kita ambil salah satu. Misalkan kita ambil angka 12, berarti dibagi dengan yang sebelumnya, dibagi dengan 3. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Berarti rasionya 4. Akan sama ketika kita pilih yang 48 ya. 48 berarti rasionya dibagi dengan yang sebelumnya, dibagi dengan 12. 48 dibagi 12 hasilnya juga 4. Ya, kita dapat rasio. Kemudian kita juga tahu di sini A-nya adalah 3. A itu apa? A itu suku awal. Nah, ketika kita sudah tahu A-nya, sudah tahu R-nya, berarti kita tinggal masukkan ke rumus ya. Rumus suku ke N itu kan UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. A-nya adalah 3, kemudian R-nya adalah 4, dipangkatkan N min 1. Jadi seperti ini rumusnya ya. Tadi ditanyakannya UN ya. Jadi sudah jelas seperti ini. Kalau diminta untuk menanyakan diminta untuk menyatakan bagaimana rumus UN-nya dari suatu barisan bilangan geometri ya seperti ini. Tinggal dimasukkan saja ya sesuai dengan variabel-variabel yang ada dalam rumus. Ini hasil akhirnya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kali ini soal untuk menentukan jumlah suku ke N di deret geometri. Nah, misalkan di sini diketahui deret geometri 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 dan seterusnya. Ditanyakan jumlah 6 suku pertamanya adalah, ya di sini diketahui deret geometrinya seperti ini ya. 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 dan seterusnya. Kemudian ditanyakan di sini suku jumlah 6 suku pertamanya berarti S6. Ya, dari deret geometri ini kita ketahui bahwa A-nya atau suku pertamanya adalah 1. Kemudian kita tahu juga dari sini kita dapat rasio. Rasio itu kita ambil salah satu sukunya ya. Misalkan kita ambil 2, berarti dibagi dengan suku sebelumnya yaitu 1. Jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2. Atau misalkan kita ambil 8. 8 dibagi dengan suku sebelumnya yaitu 4. 8 dibagi 4 hasilnya pun sama 2. Nah, dari deret geometri yang diketahui kita dapat A, dapat juga rasionya ya. Kemudian yang ditanyakannya tentu saja di sini S6 atau jumlah 6 suku pertamanya. Nah, kita ingat rumus rumus jumlah 6 suku pertamanya atau rumus jumlah suku ke N atau SN itu ketika rasionya lebih besar dari 1 berarti ini termasuk deret naik, sehingga rumusnya seperti ini ya. Posisinya R pangkat N terlebih dahulu baru dikurangi 1. Jadi Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Kita sudah dapat informasinya semua, di mana A-nya adalah 1, R-nya adalah 2, dipangkatkan N-nya 6 ya. Jadi 2 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi dengan 2 kurangi 1. 2 pangkat 6 itu 64 dikurangi 1 jadi 63 ya. 2 dikurangi 1 itu 1 ya. 63 dikali 1 itu hasilnya 63, dibagi 1 hasilnya 63. Jadi jumlah 6 suku pertamanya adalah 63.
Baik, untuk soal berikutnya, menentukan suku tengah. Kan di sini ada soal, diketahui suatu barisan geometri 4,8,16 dan seterusnya sampai 256. Besar nilai suku tengahnya adalah, di sini diketahui barisan geometrinya seperti ini ya. Nah, kemudian dari sini kita dapat info nih, kita tahu bahwa A-nya itu atau suku pertamanya adalah 4. Kemudian suku akhirnya atau UN-nya adalah 256. Sementara yang ditanyakan adalah suku tengahnya atau UT. Nah, kita tahu bahwa suku tengah itu diperoleh dari akar A dikalikan dengan UN atau suku pertama dikalikan dengan suku akhirnya kemudian diakarkan. Kita sudah tahu nilai A dan nilai UN, tinggal kita substitusikan. Nah, UT sama dengan akar dari 4 dikali 256. 4 dikali 256 nilainya adalah 1024. Diakarkan sehingga hasilnya adalah 32. Oke, jadi besar nilai suku tengah dari barisan geometri tersebut adalah 32. Soal berikutnya, kita diminta untuk menentukan deret tahingga dari soal berikut. Jumlah tahingga dari UN sama dengan 3 pangkat negatif N adalah, diketahui rumus UN-nya adalah 3 pangkat negatif N. Nah, untuk menentukan deret tahingga atau SN, kita tahu kita butuh A dan butuh R ya. A-nya itu atau U1-nya berarti kita harus cari dulu. Kemudian rasio kita juga harus cari dulu. Cara mencari rasio adalah misalkan kita pilih U2, itu nanti dibagi dengan atau dibandingkan dengan U1-nya atau U sebelumnya. Jadi terlebih dahulu sebelum menentukan SN, kita harus menentukan berapa U1 dan berapa U2-nya. Sehingga dapat rasionya. Ya. Nah, yang ditanyakan tentu saja di sini SN ya. Kita mulai ya, di sini lihat SN itu rumusnya adalah A dibagi 1 dikurangi R. Nah, jadi kita harus cari dulu nih berapa A-nya. A atau U1 itu tinggal disubstitusikan ke rumus yang ini ya. Ganti N-nya dengan 1. Jadi 3 pangkat negatif N atau 3 pangkat negatif 1. Ya, ini sama dengan hasilnya 1/3 ya. Supaya pangkatnya jadi positif, kita pindahkan ke bawah. Jadi 1/3. Sementara U2 itu berarti ganti N-nya dengan 2. Jadi U2 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Lakukan hal yang sama ya, supaya pangkatnya positif. Jadi seperti ini, 1/3 pangkat 2 atau 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 1/9. Nah, kita sudah punya U2, sudah punya U1, jadi kita bisa menghitung berapa rasionya. Rasio itu kita tahu ya, rasio itu U2 dibagi dengan U1. U2-nya adalah 1/9, dibagi U1-nya adalah 1/3. Kalau ketemu yang seperti ini, ya bahasa ibu itu apa? Dijungkirkan ya. Jadi 1/9 dikali ininya ke atas, jadi 3/1. Tadinya perbandingan jadi perkalian. Nah, ini coret-coret, jadi hasilnya adalah 1/3. Nah, jadi rasionya adalah 1/3. Sudah ketemu A-nya, sudah ketemu rasionya, tinggal substitusikan ke rumus SN. Jadi SN sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Karena ingat ya, di sini deret tahingga itu artinya N-nya itu tahingga, makanya rumus SN-nya di atasnya itu tidak lagi ada R pangkat N. Tuh ya, jadi hanya ada A dibagi 1 dikurangi R. Nah, langsung substitusi ya, A dibagi 1 dikurangi R, A-nya adalah 1/3, kemudian dibagi 1 dikurangi R-nya adalah 1/3. Kalau ketemu yang seperti ini disamakan dulu penyebutnya ya. 1 itu 3/3 dikurangi 1/3, hasilnya adalah 2/3, yang atasnya tetap 1/3 ya. 1/3 dibagi dengan 2/3.
Ya, supaya memudahkan, kita jungkirkan lagi ya. Yang di bawah itu jadi berubah posisinya. Hasilnya jadi 1/3 dikali 3/2. Ya, terlihat perbedaannya ya. Ini di SD sudah dipelajari tentang bentuk pecahan. Ya, 1/3 dikali 3/2. Ada tiganya, coret-coret, sisanya jadi setengah seperti ini ya. Sehingga kita tahu rumus atau hasil dari jumlah tahingganya itu dari deret tersebut adalah setengah. Seperti ini ya. Lanjut ke soal berikutnya tentang barisan geometri. Misalkan di sini, jika diketahui suku kedua barisan geometri adalah 324 dan suku kelima barisannya adalah 12, maka suku awal barisan tersebut adalah, jadi di sini kita diminta untuk menentukan suku awal suatu barisan ketika suku-suku yang lain diketahui. Kita tulis masing-masing diketahui U2-nya adalah 324, kemudian suku kelimanya atau U5-nya adalah 12. Yang ditanyakan adalah berapa suku awalnya atau A-nya. Nah, dari sini kita tahu kan bahwa rumus umum untuk menentukan suku barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, kita buat persamaan dari masing-masing info yang ada di soal. Jadi tinggal substitusikan, ganti N-nya dengan 2 dan ganti N-nya dengan 5. Jadi nanti ada 2 persamaan ya. Nah, U2 disubstitusi ya, ganti N-nya dengan 2, jadi A dikali R pangkat 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 itu 1 ya, jadi A kali R pangkat 1 atau AR. Kemudian nilai U2-nya adalah 324, jadi 324 sama dengan A dikalikan R. Kemudian untuk U5 lakukan hal yang sama, ganti N-nya dengan 5, jadi A dikali R pangkat N-nya ganti 5, 5 dikurangi 1 adalah 4, jadi AR pangkat 4, nilai U5-nya adalah 12, jadi 12 sama dengan AR pangkat 4. Nah, kalau di barisan aritmetika kita lakukan metode eliminasi dan substitusi supaya menghasilkan nilai tertentu ya untuk salah satu variabelnya. Nah, di sini kita buat perbandingan atau rasio. Ya, cara membuat perbandingannya seperti apa? Gunakan U yang lebih jauh ya, lebih besar, misalkan U5 dibagi U2. Kalau ada U7 berarti U7 dibagi U2 atau U7 dibagi U5. Letakkan U yang urutannya lebih besar ya, bukan nilainya tapi urutannya, dibagi dengan U yang sebelumnya gitu. Jadi di sini U5 kita bandingkan dengan U2 karena di soal diketahuinya adalah suku kelima dan suku kedua. Kemudian bentuk persamaan seperti ini ya. U5 dibagi U2 sama dengan U5 nilainya 12, sementara U2 nilainya 324. Jadi buat perbandingan U5 per U2 sama dengan 12 per 324. U5-nya tadi persamaannya ini ya, U5 itu AR pangkat 4, sementara U2 itu AR. Nah, 12 per 324-nya kita sederhanakan, yang 12 dibagi 12 hasilnya 1, kemudian 324 dibagi 12 hasilnya 27. Nah, kita lihat di sini, di atas ada A, di bawah ada A. Kita bisa coret-coret ya, A dibagi A hasilnya 1, kemudian R-nya di sini pangkat 4 dibagi dengan R-nya pangkat 1. Jadi R-nya menjadi pangkat 3. R pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Artinya ketika seperti ini, jadi akar pangkat 3 ya, R-nya menghasilkan nilai 1 per 3. Jadi ketika ditanyakan
berapa rasionya sudah terjawab. Nah, sementara yang ditanyakan adalah suku awalnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui rasionya, berarti kita substitusikan rasionya ke mana? Terserah ke persamaan U2 atau persamaan U5. Ya, di sini R-nya 1/3 Ibu masukkan ke persamaan U2. Ya, jadi AR sama dengan 324 dari mana? Ini ya bentuk persamaan U2 ya. AR sama dengan 324. Substitusikan R-nya jadi A dikali 1/3 sama dengan 324. Atau A, 3-nya pindah ruas ya, tadinya dibagi jadi dikali. A sama dengan 324 dikali 3, hasilnya adalah 972. Jadi, suku awal barisan geometri tersebut adalah 972. Oke, kita lanjut ke soal cerita. Misalkan di sini keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama sebesar Rp600.000, maka keuntungan percetakan pada bulan ke-6 adalah, diketahui di sini kita tahu bahwa penambahannya itu 2 kali lipat. Jadi di sini rasionya adalah 2. Kemudian keuntungan bulan pertama atau suku awalnya. Suku awalnya adalah 600.000. Kemudian karena di sini ditanyakan keuntungan percetakan pada bulan ke-6, maka di sini kita tahu bahwa N-nya adalah 6. Yang ditanyakan tentu saja di sini U6 karena ditanyakan keuntungan percetakan pada bulan ke-6. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus UN. Rumus UN kita tahu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ya, UN-nya jadi ganti dengan U6. Ya, jadi ganti semua N-nya dengan 6. Ya, A dikali R pangkat 6 dikurangi 1. Ya, A-nya adalah 600.000, R-nya adalah 2, langsung substitusikan semuanya. Kemudian N-nya adalah 6 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 adalah 5, jadi 2-nya pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32, dikalikan dengan A-nya 600.000, jadi hasilnya adalah 19.200.000. Jadi, keuntungan percetakan tersebut ketika tiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat, ya keuntungannya pada bulan ke-6 totalnya adalah 19.200.000. Oke, masuk ke contoh terakhir. Di sini ada seutas tali dipotong menjadi 6 ruas dengan panjang masing-masing potongan itu membentuk barisan geometri. Jika potongan tali yang paling pendek adalah 3 cm dan potongan tali yang terpanjang adalah 96 cm, maka panjang tali sebelum dipotong adalah. Nah, jika ketemu soal seperti ini, kita uraikan ya. Diketahuinya tentu saja di sini potongan paling pendek atau U1 atau A-nya itu 3 cm. Kemudian potongan tali terpanjang adalah U6. Kenapa? Karena dipotongnya menjadi 6 ruas ya. Jadi U6 sama dengan 96 cm. Dan tentu saja di sini N-nya adalah 6 karena dipotongnya menjadi 6 ruas. Kalau dipotongnya menjadi 9 ruas, 8 ruas berarti nanti N-nya 9 atau 8. Nah, ditanyakannya tentu saja di sini SN yaitu S6 ya, karena diminta untuk menentukan total panjang tali sebelum dipotong. Nah, sebelum kita menentukan berapa S6-nya, terlebih dahulu kita perlu menentukan berapa besar rasionya. Dengan cara soal sebelumnya ya, kita buat perbandingan dulu nih. Nah, itu perbandingan antara U6 dengan U1. U6 dibagi dengan U1 sama dengan nilai U6 adalah 96 dibagi dengan 3. Nilai U1-nya adalah 3 ya. Nah, kita tahu penjabaran U6 itu kan rumus UN itu AR pangkat N-1. Jadi U6-nya adalah AR pangkat 5.
menurun ya. Kemudian U1 itu A. Nah, sama dengan 96 dibagi 3 adalah 32. Di atas ada A, di bawah ada A, coret-coret atau A dibagi A adalah 1, sisanya adalah R pangkat 5. R pangkat 5 sama dengan 32. Maka R-nya adalah akar 5 dari 32 ya, atau 2 pangkat 5 ya. Diganti, sama-sama diganti atau dibuat menjadi pangkat 5. Kita tahu 32 itu 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali ya. Nah, sehingga kita peroleh bahwa rasionya adalah 2. Setelah kita tahu rasionya adalah 2, tentu saja di sini kita tahu bahwa ini merupakan deret naik ya, karena rasionya lebih besar daripada 1. Jadi kita pakai rumus yang ini, R-nya terlebih dahulu ya. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Ya, ingat ya, ini deret naik ya ketika rasionya itu lebih besar dari 1. Langsung kita substitusi saja. Sn-nya adalah S6, kemudian A-nya adalah 3 ya. Kemudian R-nya adalah 2, 2-nya dipangkatkan, N-nya 6 ya, dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Nah, jadi S6-nya sama dengan ininya tetap 3, 2 pangkat 6 adalah 64, kemudian dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1 adalah 1. Kita tahu ya, di sini tetap 3, 64 dikurangi 1 adalah 63, dibagi 1 tetap nilainya seperti ini. Nah, jadi 3 kali 63 hasilnya adalah 189. Jadi total panjang tali sebelum dipotong adalah 189 cm. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan soal. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menghubungi Ibu via WhatsApp. Selamat belajar, semoga Allah mudahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.